Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Ya, man haqqaqa at-tauhida, man barang siapa haqqaqa at-tauhida, mentahqiq, yakni melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya, totalitas. Ya, barang siapa mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dakhalal jannata, dia akan masuk surga, bighairi, dengan tanpa hisabin, dihisab, dengan tanpa dihisab. Enggak dihitung lagi, ente sholat enggak, ini sholatnya ini kapan sholat, kapan enggak sholat, kapan puasa, kapan enggak puasa, enggak. Langsung di akhirat masuk surga, plung. Enggak dihitung-hitung lagi amalannya, enggak ditimbang-timbang lagi. Langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, karena golongan manusia ada dua, satu mukmin, satu kafir. Ya, mukmin, kafir. Kemudian orang kafir juga beda-beda siksanya. Ada yang fid darkil asfali minan nar, ada di kerak neraka yang paling panas, paling bawah api neraka. Ini paling berat siksanya bersama iblis, Haman, Qarun dan orang-orang munafik. Ada yang paling atas neraka kafirnya. Siapa? Abu Thalib. Cuma nginjak apa? Nginjak bara api neraka, tetapi otaknya langsung mendidih. Ini yang teringan, pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib. Kemudian ada yang kedua, golongan kaum mukmin. Golongan mukmin yang masuk surga, nyebrang sirat langsung, puing, cepat kilat, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Enggak lewat hisab dia. Dimudahkan sekali oleh Allah. Karena di dunianya mengamalkan tauhid dengan sesempurna-sempurnanya. Ya, bukan tanpa dosa. Seluruh manusia berdosa, seluruh jin berdosa, seluruh makhluk ya, yang diciptakan Allah, yang diberi beban taklif pasti berdosa, pasti punya tempat dosanya. Ya, tapi karena dia mengamalkan tauhid yang sebenar-benarnya, Allah hapuskan seluruh dosanya, bahkan masukkan surga tanpa dihisab lagi, nggak dihitung-hitung lagi amalannya. Ini golongan pertama. Yang kedua dihisab dan nggak diazab. Ya, dihisab ada dua. Ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Dihitung semuanya. Yang dihisab ringan mudah, dapat kitab dari kanan. Hisab yang berat dari kiri. Ada yang dihisab, ditampakkan seluruh dosanya dari pertama dia balik, pertama mimpi basah, pertama haid. Ini kamu dulu berdusta sama gurunya, bohong nih. Kamu dulu mencuri nih. Kamu dulu ngambil makanan temennya nggak bilang-bilang. Kamu dulu mengadu domba temennya. Kamu dulu ngintip-ngintip nih. Dan seterusnya. Belum yang membunuh, belum membegal, ya, belum membom. Kemudian yang homoseks, zina, lesbian, wa'iyadzubillah semuanya itu ditampakkan oleh Allah semuanya. Nah, tapi sebagian dari mereka ditutupin, ditampakkan depan dia dan Allah saja, tapi Allah tutupi dari seluruh makhluk. Padahal hisab itu dilihat oleh seluruh makhluk. Kemudian Allah katakan, laqad ghafirtu lak, saya telah ampuni dosamu seluruhnya. Ya, maka orang ini sangat bahagia setelah tenggelam tadi di keringatnya. Ini hisab berat termasuk. Salah satu hisab yang tidak ringan. Nah, karena siapa yang ditanya di hari hisab pasti halak, hancur, nggak bisa jawab depan Allah. Nggak bisa lagi kenapa kamu melakukan ini, nggak ada lagi. Fa yauma idzil la yus'alu 'an dzanbihi insun wala jan. Sudah nggak ditanya kenapa kamu melakukan dosa kan ini, enggak. Ditanya ini dosa, ini kebaikan. Kemudian golongan yang ketiga, yang ini yang hisabnya ada amalan baik, ada amalan buruk. Amalan baiknya lebih banyak,
maka ketika menyeberang sirat sukses dia. Sukses lewat tanpa kepleset. Tapi ada yang amalan buruk, dia orang muslim, mukmin, beriman, tapi banyak dosa, banyak maksiat. Sehingga dia masuk waman khaffat mawazinuhu. Timbangannya ringan kebaikannya, berat keburukannya. Ketika di sirat kepleset, masuk neraka. Karena keburukan, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan harus dibersihkan. Ketika di dunia dengan amalan-amalan soleh, dosa kita dihapusi dengan amalan soleh oleh Allah. Dihapusi dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Baik di ghibah, nggak enak, rasa ngantuk, capek ketika belajar, itu diampuni semua dosa-dosa kita. Ya, ketika sholat, lagi ngantuk-ngantuknya sholat subuh, ya, itu diampuni dosanya. Tetapi yang tidak mengerjakan ini, atau telat-telat, atau memudah-mudahkan, atau tidak khusyuk, nanti awas, hati-hati, ngapusin dosa kita dengan cara Allah, salah satunya adalah apa? Dimasukkan ke neraka, karena neraka adalah penghapus dosa apinya, melebur dosa. Otomatis badan pun kebakar. Karena yang melakukan dosa ini tangan semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki. Ya. Kalau sudah bersih, baru diangkat, suruh nyebrang lagi sampai pintu surga. Makanya yang masuk neraka dari orang-orang yang beriman, yang bermaksiat, dengerin. Orang-orang yang beriman, yang bermaksiat kepada Allah, khususnya dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang sangat banyak, tak terhingga dia menggampangkan. Ya, ada yang disiksa nerakanya sedikit, ada yang berat, ada yang lama. Contohnya, yang lama, ya, menzinai tetangganya, mengambil harta anak yatim, kata Rasulullah, minal ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 yang membuat kalian nanti menetap di neraka lama, walaupun gak kekal. Makan riba, salah satu uququl walidain, awas, durhaka pada orang tua, selain syirik kepada Allah, ya, syirik kepada Allah tentunya pertama, durhaka pada orang tua, makan harta anak yatim, makan harta riba, lari dari peperangan, dan seterusnya, dan ada lain-lain lagi. Ya, hati-hati, ini membuat di neraka lama. Hati-hati, nerakanya Allah begitu ganas, jahanam mengamuk-ngamuk, dan setiap kita akan melihatnya, pasti melihatnya, walaupun tidak masuk. Semua orang akan melihat jahanam di hari itu, di hari mahsyar. Karena Allah mengatakan di surat At-Takatsur, ya, la tarawunnal jahim, sungguh kalian pasti akan semuanya melihat neraka jahim, neraka jahanam. Diperlihatkan, ngamuk-ngamuk, akan memakan semua, sampai Nabi Nuh pun tersungkur di lututnya, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Saking takutnya seluruh makhluk. Itu orang-orang soleh takut di hari itu. Apalagi kita lebih pantas takut. Ya. Taib, lanjut. Maka jangan banyak-banyak dosa, sedikitkan dosa kecil. Jauhi sejauh-jauhnya dosa-dosa besar. Jauhi, mencuri, jauhi sejauhnya. Ya, khususnya penyakit dari kecil yang dosa besar, mencuri khususnya. Jauhi sifat ini. Jauhi jauh-jauhnya. Ya, ini masuk dosa besar. Paling gampang mencuri adalah gosok sabunnya teman. Makai sabunnya teman nggak izin. Ngambil celana dalam temannya nggak izin. Makai seragam temannya nggak izin. Ambil sampo temannya nggak izin, betak sendal temannya nggak izin, betak sadar temannya nggak izin, betak pulpen temannya nggak izin. Nah, ini banyak sekali yang mudah, yang dari awal paling ringan. Biasa betak ngambil gosok nggak izin. Ini cikal bakal akan mencuri yang lebih besar lagi. Alhamdulillah. Kalau mencuri sudah sampai nisab, awas, nisabnya berapa? 5 dirham. Sekitar 700.000, wajib dipotong tangan kirinya. Ya, kalau 100.000 Ustaz, belum, tunggu sampai 700. Tapi tetap dihajar di penjara atau dihukum khusus, dicambuk oleh pemerintah dan suruh ganti. Kalau udah sampai nisab, pemerintah wajib dipotong.
Ya, 1 juta, apalagi nyuri emas temennya, cincin emasnya ya 600.000, 700, awas. Nyuri jam tangan temennya yang bagus, nyuri baju temennya yang harganya 500.000, dan seterusnya. Jaketnya yang bagus-bagus, awas. Ini penyakit-penyakit anak pondok dan anak-anak soleh yang lainnya yang tergoda dengan kebagusan dunia. Saya nggak punya jam tangan bagus, saya ambil nanti dia. Saya nggak, tas sana jelek, saya ambil nanti tas dia. Tergoda syaitan, awas. Lihat, madkhalun, pembukaan. Tahqiqut tauhidi, ya, tahqiq tauhid, pelaksanaan tauhid, wa takhlisuhu, dan pemurniannya, minasyirki, dari kesyirikan, mujibun, mewajibkan, garis miring, mengharuskan, mujibun, mewajibkan, mengharuskan, lidukhulil jannati, untuk masuk surga. Mana bukunya? Nggak diterjemahin, Rizky. Bi ghairi hisabin, tanpa hisab, dengan tanpa hisab. Jadi seorang yang mentahqiq tauhidnya, menyempurnakan, melaksanakan tauhidnya dengan sempurna, kemudian memurnikannya dengan sempurna dari syirik, maka dia wajib dimasukkan ke surga oleh Allah tanpa hisab. Tanpa hisab, Allah nggak boleh menghisab, karena Allah yang janji sendiri dengan lisan nabinya. Kita tagih janji Allah, karena Allah berfirman sendiri di Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Wa kullu muslimin, dan setiap muslim, yarju, mengharapkan, dzalika, hal tersebut, itu maksudnya, dzalika itu, wa yatma'u, dan tamak, boleh tamak. Tamak ini ambisius. Fihi, dalamnya, wajib kita ambisius untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa ada. Masalah akhirat tak boleh tamak, masalah dunia nggak boleh tamak. Masalah akhirat wajib tamak. Masalah menuntut ilmu, masalah akhirat tamak harus antum. Yang lain ngapalin selembar, antum 2 lembar. Yang lain sholat tahajud 2 rakaat, antum 10 rakaat. 10 rakaat 1 witir, 11 jadinya kan. 8 rakaat 3 witir, 11. Jangan lebih dari 11 sebaiknya ya. Pasin 11. Tayyib. Fa'alaina wa yatba'u fi, dan tamak padanya. Fa'alaina, maka wajib bagi kita, an nuhaqqiqat tauhida, untuk mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, fi hayatina, pada kehidupan kita. An nuhaqqiqa at-tauhid adalah maksudnya mengamalkan dengan sebenar-benarnya tauhid di kehidupan kita. Anasirud darsi, unsur-unsur pelajaran. Al-awwal, yang pertama, tahqiqut tauhidi ala nau'ain, mengamalkan tauhid dengan sempurna ada 2 jenis. Ya. Antum apa di situ? Anasirud dars nggak ada? Yang masalah. Ada anasirud. Terus? Langsung tahqiqut tauhidi. Berarti yang kedua, dengan dulu apa? Sifatu man haqqaqat tauhid. Unsur yang kedua adalah sifat-sifat
orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan sempurna. Poin yang pertama, tahqiqut tauhid ala nau'ain. Ya, pengamalan tauhid dengan sempurna ada dua jenis. Al-awwal yang pertama, tahqiqun wajibun. Kalau udah terjemahin jangan diterjemahin lagi, sekali aja. Tahqiq wajib. Pertama adalah pengamalan sempurna yang wajib. Tahqiq adalah pengamalan yang sempurna yang wajib. Wa huwa, yaitu tasfiyatuhu, membersihkannya, wa takhlisuhu, dan memurnikannya, membersihkannya dan memurnikannya min, dari asyirki, dari syirik, al-akbari, syirik besar, ya, minasyirkil akbar, dari syirik besar, wal asghari, dan syirik kecil, wal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Ya, cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.